Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Pada pembelajaran agribisnis tanaman buah kelas 11 kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang menganalisis komoditas tanaman buah yang akan diusahakan. Baiklah, tujuan pembelajaran pada materi ini yakni peserta didik dapat menentukan jenis komoditas tanaman buah yang berpotensi di daerah. Peserta didik dapat menganalisis aspek pasar. Peserta didik dapat menentukan kelayakan usaha tanaman buah secara ekonomis. Penentuan jenis komoditas pertanian yang akan ditanam dipengaruhi berbagai faktor yang prosesnya sangat kompleks dan dinamis. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk dapat memutuskan sendiri jenis tanaman apa yang akan ditanam di kebunnya. Adapun hal yang diperhatikan dalam penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan, yakni kesesuaian persyaratan teknis yang meliputi kondisi lokasi usaha, kondisi lokal. Selanjutnya, kelayakan ekonomi yang meliputi aspek pasar. Aspek-aspek teknis yang harus diperhatikan dalam kegiatan agribisnis tanaman buah antara lain: lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan salah satu faktor terpenting dalam setiap usaha. Oleh karena itu, faktor lokasi harus dipertimbangkan dengan seksama agar dapat ditentukan apakah suatu lokasi yang akan dijadikan tempat usaha tersebut layak digunakan. Lokasi merupakan tempat melayani pelanggan. Dengan demikian, maka perlu dicari lokasi yang tepat sebagai tempat usaha, karena akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat lebih memuaskan. Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan. Kemudahan dalam memperoleh bahan dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Aspek teknis selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu kondisi lokal. Salah satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan karena sering menjadi penghambat adalah kondisi setempat, di antaranya seperti iklim. Tanaman menuntut jenis iklim tertentu. Tidak semua tanaman dapat ditanam di sembarang tempat pada iklim yang berbagai macam. Sebaliknya, pada iklim tertentu, tidak semua jenis tanaman dapat hidup atau produktif di tempat tersebut. Untuk menyelesaikan lingkaran hidupnya, tanaman membutuhkan jumlah panas dan jumlah air sesuai dengan kebutuhannya. Setiap jenis dan varietas harus disesuaikan iklimnya. Hal-hal yang perlu dipahami berkaitan dengan iklim antara lain suhu, kelembaban, khususnya kelembaban maksimum, minimum, rata-rata per hari, bulan, tahun, penyinaran matahari, khususnya penyinaran rata-rata setahun, curah hujan, khususnya curah hujan bulanan, tahunan, kondisi ekstrim. Selain iklim, kondisi lokal yang harus diperhatikan adalah kondisi tanah atau kondisi lahan.
Lahan merupakan matriks tempat tumbuh bagi tanaman. Lahan adalah alat produksi untuk menghasilkan hasil pertanian atau perkebunan. Tanpa lahan, tanaman perkebunan tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial. Sebagai alat produksi, maka lahan dalam hal ini tanah sebagai tempat tegak tanaman, tempat untuk persediaan unsur-unsur makanan tanaman, tempat persediaan air bagi tanaman dan udara sehingga akar dapat bernafas dan menghisap makanan dari dalam tanah. Kondisi tanah yang harus diperhatikan yaitu sifat fisik, khususnya tekstur dan struktur. Derajat keasaman atau pH tanah, khususnya asam, netral, dan basa. Selain kesesuaian persyaratan teknis, kita juga harus memperhatikan kelayakan ekonomi yang meliputi aspek pasar. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dicermati adalah ada tidaknya pasar atau konsumen, seberapa besar pasar yang ada, peta kondisi pesaing, terutama untuk produk yang sejenis, perilaku konsumen, strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar. Demikian penjelasan tentang penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.